aku bakalan nge-review iPad 9 dan juga Apple Pen aku sebagai ilustrator yang udah aku mulai sejak 2 ataupun 3 tahun yang lalu. Jadi ini review aku dengan iPad 9 dan juga Apple Pencil generasi pertama di tahun 2025 ini. Apakah masih worth it atau tidak? For information, aku pertama kali beli iPad 9 ini itu di tahun 2022 akhir, kalau tidak salah di harga 8 juta. Jadi waktu itu masih mahal banget ya saya, karena memang aku belinya di tahun yang sama pas iPad ini launching. Jadi kayak harganya tuh masih naik-naiknya gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya udah dapet deh, 48, 49 udah dapet iPad 9. Dan aku beli yang ukurannya penyimpanannya itu yang kecil, yang 64 GB. Dan juga aku sekalian beli Apple Pen-nya itu di harga 1,5 ya, yang generasi pertama, karena ini yang kompatibel sama iPad 9. Jadi guys, Apple Pen itu nggak bisa di semua iPad, jadi harus disesuaikan jenis iPad-nya apa, jenis pensilnya apa gitu. Dan kebetulan aku pakai yang ini, yang masih ujungnya lightning kayak gini, dan juga cara ngecasnya masih dicolok gitu, bukan yang ada magnet kayak gitu. Terus untuk harga Apple Pen dulu 1,5, 1,6an ya. Kalau sekarang masih sama, kayaknya bahkan lebih mahal. Jujur untuk Apple Pen itu harganya tuh kayak nggak pernah turun gitu. Kayak kalau kita ngomongin masalah device iPad, iPhone gitu, pasti tiap tahun bakalan ada penurunan. Tapi tidak dengan pensil guys, harganya sama. Dan kayak aku pernah kehilangan Apple Pen dulu di mall, dan aku frustasi banget, kayak mesti ngeluarin uang 1,5 lagi gitu. Aku bahkan cari versi yang bekasnya, Apple Pen bekas, bahkan Apple Pen bekas pun guys itu harganya 1.900.000. Kayak oh my god, mahal banget gitu. Akhirnya aku pakai pensil punya adik aku yang kebetulan dia nggak pakai, padahal ini dia udah beli dan dia nggak pakai gitu. Terus untuk di iPad 9 ini aku sih download kebutuhan aku aja. By the way, ini aku nggak game ya, nggak main game kayak gitu. Jadi kalau kalian mempertanyakan ini bagus nggak buat game segala macam, nggak tahu karena aku nggak main game. Jadi kegunaan dari iPad aku ini hanya untuk menggambar dan juga hiburan gitu. Kalau aplikasi yang paling utama aku pakai itu biasanya ya Procreate sendiri, yang ini Procreate paling sering aku buka. Terus kemudian TikTok ya sekedar hiburan, dan juga YouTube biasanya buat sekalian lihat tutorial gitu guys. Kayak ini kan bisa di apa namanya tuh, di bebarengan kayak gitu loh. Ini belum ada sinyalnya. Nah kayak gini, kayak aku lihat tutorialnya sekalian gambarnya kayak gitu. Dan aku pun pilih yang wifi only guys, nggak pakai SIM card gitu, karena aku mikirnya bakalan capek banget tiap bulan buat ngisi pulsa buat memastiin kartu itu aktif segala macam. Jadi aku pakai yang wifi only. Terus untuk internetnya aku tethering dari handphone aku yang ini gitu. Terus untuk ketahanan baterainya, menurut aku ini awet sih kalau buat gambar ya. Aku gambar itu hampir setiap hari ya, aku ngecas cuma 1 kali, bahkan besoknya masih kesisa. Bahkan kadang aku lupa kapan itu aku ngecas iPad aku. Tapi kalau buat nonton kayak sejam 2 jam ya tentu ya bakalan menguras baterai ya. Tapi nggak seboros itu. Kalau kalian identik dengan iPhone yang boros baterai, nggak. Buat iPad enggak guys, iPad ini baterainya awet, kayak ya disesuaikan dengan penggunaannya juga, oke. Dan juga Apple Pencil ini juga baterainya awet. Nih sekarangnya 38% baterainya. Aku ngecas Apple Pen ini cuman 5 menit ataupun 10 menit. Jadi kadang aku ingetin aku lagi nyetel lagu kayak 2 atau 3 lagu, musiknya aku dengerin. Nah ini udah penuh. Kita bisa pakai seharian gitu, nggak mesti colok-colok tiap hari, nggak. Bahkan kalau ingat aja, bahkan di baterainya 5% aja aku masih bisa pakai pensil ini gitu. Terus juga aku pakai aplikasi Procreate. Ini tuh aplikasi yang paling banyak memakan data penyimpanan aku. Tapi memang relate sih, kenapa paling banyak memakan data penyimpanan aku, hampir 50% itu karena Procreate guys. Nih, dari 62 GB ini, nih Procreate 50%, 31 GB habisnya karena Procreate. Tapi memang tuh
berbanding lurus ya, karena ya memang banyak banget file-file aku di sini. Kayak yang untuk orderan aja ini udah 800 artwork di sini, dan itu filenya masih masteran, bukan JPEG, masih masteran, masih bisa aku edit. Jadi ya memang kayak wajar banget data penyimpanan aku lebih besar di Procreate, karena aku pakai Procreate juga. Terus aku juga pakai Affinity Design, tapi ini jarang sih karena aku belum bisa. Terus juga untuk sebagai Illustrator, menurutku ini masih worth it banget buat kalian pakai, ataupun kalian masih mau belajar gambar, kalian beli yang versi iPad 9 ini masih worth it banget loh di tahun segini. Dan dia tuh nggak nge-lag, udah aku pakai hampir tiap hari, udah hampir 3 tahun dia nggak nge-lag. Coba kalian bayangin kalau tablet Android guys, aku punya dulu waktu masa SMA, aku kira aku bakalan makainya beberapa tahun sampai aku kuliah, dan ternyata nggak, cuma setahun terus mati total, nggak tahu masalahnya apa, baterainya boros segala macam. Dan oh my god, untung banget sih aku pilih iPad, ini awet banget, bahkan kelancarannya masih sama, baterainya masih awet. Cuman palingan ya minusnya aku harus ganti paper like screen ataupun ya screen protection di atas layarnya ini beberapa bulan sekali, karena tiap hari aku gambar jadi dia kayak sering-sering tergores gitu. Kalau kalian bisa lihat ini tuh, dia agak gerus gitu loh, apa sih bahasanya ya nih, kayak gitu. Terus juga untuk Apple Pen-nya itu dia satu kotaknya itu udah ada nipnya, free nip satu kan. Cuman kalau misalnya habis, kalian bisa ganti sih dengan brand-brand yang lebih murah, karena satu ini tuh aja harganya mahal banget, sekitar 200 atau 300 ribuan yang ori. Dan itu bakalan jarang banget kalian jumpain yang jual yang ori, kayak susah, apalagi harus disesuaikan dengan tipe ininya. Kadang aku pakai yang universal aja, dan itu masih worth it banget, kayak harga 20 ribuan, 30 ribuan sebiji, ini masih worth it banget. Asalnya yang nggak rusak itu mesin di dalamnya guys, jadi ya oke banget sih. Bahkan ini kalau tutupnya ini nggak hilang ataupun ketinggalan dan dia kayak gini bungkusannya, ini masih bisa banget dipakai. Cuman ya kayak agak ganggu aja nggak sih, kayak takut patah gitu, kayak gitu guys. Terus juga iPad ini tuh udah aku pakai lama banget, so menurut aku ini user friendly banget. Paling ya minusnya untuk kalian, menurut aku untuk beli iPad mending pilih yang ukuran lebih besar sih. Kalau untuk masalah pensilnya kita nggak bisa milih ya, karena kan udah ditentuin sama jenis iPad-nya gitu. So rate aku untuk masih sebagai pengguna iPad 9 di tahun 2025 ini di 10/10, karena belum ada minusnya sih. Tapi kalau kalian mikir kenapa nggak upgrade kak gitu kan, sebenarnya aku juga pengen upgrade sih di iPad Air yang 13 inci yang besar gitu kan. Cuman selain aku masih nabung untuk beli iPad Air, tapi kadang tuh terpikir sama aku kayak, ngapain ya gue beli yang baru lagi, sedangkan itu udah cukup banget. Kayak cuman masalah ukuran iPad Air itu lebih besar, yang 13 inci itu lebih besar gitu. Kayak ngapain ya, mending ini aja deh dulu. Sampai saat ini pun aku masih pakai yang ini. Jadi walaupun ini dikatakan iPad jadul ya, udah lama banget serinya, tapi ini masih worth it banget loh gitu.